Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah, dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kalau enggak, pasal ini tidak pernah akan dapatkah Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili? Jawaban hukumnya bisa dapat, bisa tidak gitu ya. Saya pikir judulnya adili Jokowi dan kroni-kroninya serta makzulkan anaknya. Nah, kalau kita bicara pendekatan konstitusional, pasal 7A, pasal 8 Undang-Undang Dasar, pemakzulan itu pasti diperbolehkan secara konstitusional. Setidaknya dua alur. Satu, pelanggaran hukum, jenis pelanggarannya pengkhianatan terhadap negara. Saya tidak tahu ibu bapak sudah merasa terkhianati atau belum. Kalau saya sudah dari kemarin-kemarin gitu ya. Oh, sudah 10 tahun ya? Lama juga ya, memendam rasa ya. Pelanggarannya bentuknya pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, korupsi, suap, ya, dan perbuatan tercela serta tindak pidana berat lainnya. Nah, frasa perbuatan tercela ini bagi saya sangat menarik untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Mas Gibran, dengan akun yang diduga Fufu Fafa, dan apa-apa yang dilakukan oleh ayah Mas Gibran, ya, termasuk oleh pamannya. Kalau kita baca apa itu maksud perbuatan tercela di dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya kita bisa baca ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Di dalam pasal 169 itu ada syarat seseorang kemudian tidak lagi dianggap memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu yang penting yang ibu bapak perlu simak adalah bunyi dari pasal 169 huruf E. Bunyinya kurang lebih begini. Seseorang itu tidak bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden atau dapat dimakzulkan jika dianggap tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani. Nah, ini yang selalu di mana-mana oleh Pak Roy Suryo dibicarakan. Ini orang terganggu nggak jasmani dan rohaninya? Tapi ada lagi kalimat lanjutannya, serta tidak kemudian terkait dengan kejahatan narkotika. Ini kemarin sempat ada banyak isu soal itu, tapi bagi saya ini tidak akan bisa terbongkar sampai ada proses peradilan yang patut untuk kemudian memakzulkan presiden dan atau wakil presiden dalam konteks bunyi Undang-Undang Dasar ini dan Undang-Undang Pemilu. Kalau dilihat problematikanya kan ada di Mas Gibran ya. Apakah dia mampu secara jasmani dan rohani? Itu pertanyaan besarnya. Kalau kita kaitkan dengan keberadaan akun yang menghebohkan yang bernama akun Fufu Fafa. Bayangkan satu republik sudah heboh soal akun siapa pemilik sesungguhnya, tetapi sama sekali tidak ada pembuktian. Wakil presiden semestinya tersudut, semestinya dia mengatakan saya bukan pemilik akun Fufu Fafa. Dia sudah mengatakan begitu ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kurang lebih kan begitu. Tapi kan tidak ada lanjutan bahwa perbaiki nama saya, ini bukan akun saya, dan mari kita buktikan sama-sama. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Kalau pakai kemampuan dari netizen di media sosial, netizen sudah membuktikan dalam konteks versi mereka bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran. Sebagai wakil presiden dan berbagai para pendukungnya, sama sekali tidak ada terbersit ya, untuk membuktikan sebaliknya. Jadi sudah ada nih nuansa bahwa tudingan bahwa dia adalah pemilik akun Fufu Fafa tidak mampu dibantah oleh wakil presiden, para pendukungnya, bahkan oleh negara. Nah, timbul pertanyaan besar, bagaimana membongkar kebenaran ini? Yang saya paham dengan Mbak Bibip adalah prosedur hukum. Harus ada upaya pembuktian. Ya. Nanti langkahnya bisa sangat politis, tapi yang kami paham adalah prosedur hukum.
Kalau kemudian gejolak politik di parlemen sudah didominasi oleh lawan-lawannya Bang Deddy, pilihannya menurut saya adalah publik luas menempuh jalur hukum dengan mengeluarkan catatan publik soal akun ini, dan apakah dia sudah terpenuhi ya unsur-unsur telah melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh konstitusi, dibuat, ditulis ya, dan kita serahkan ke Bang Deddy. Tadi kita buat nih, tulis dengan benar bahwa ini ada pembuktiannya. Nanti Bang Roy Suryo ya, Pak Roy Suryo nanti menjelaskan secara teknologinya, kita tulis argumentasinya, nanti rame-rame kita serahkan ke parlemen. Nah, kita tunggu apakah gerakan parlemen akan berlanjut dengan gerakan publik, itu lain lagi. Tapi kalau gerakan parlemen harus berlanjut di parlemen untuk kemudian dihantar ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya penting. Kenapa penting? Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh Wakil Presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Jadi penting juga tuh Bang Deddy, selain memastikan publik juga. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang begitu menarik teman-teman, yang dimana apa yang telah disampaikan oleh Ferry Amsari teman-teman di situ ya sudah jelas teman-teman ya bahwa ya Gibran ini juga ya kebanyakan dia hanya memantau ya kerjaannya memantau pasar-pasar teman-teman. Ya di sini menuai kontroversi bahwa mereka mendukung ya Bang Ferry ini ya untuk membuka ya semua apa yang telah dilakukan oleh ya geng Solo dan juga Fufu Fafa ini. Ya tentu dalam hal ini banyak sekali menuai kontroversi di dalam hal ini, dan juga ya bagaimana tindakan Bang Ferry ini supaya ya mereka itu tidak membohongi rakyat Indonesia. Nah, di dalam hal ini teman-teman kita membacakan bagaimana komentar masyarakat Indonesia. Dikatakan bahwa bongkar jangan sampai negara dipalsukan sehingga merusak sistem kenegaraan dan merusak pondasi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Dikatakan begitu ya, dikatakan lagi teman-teman, betul Bang Ferry, semua rakyat Indonesia dah dihianati dan dibohongi dari segala penjuru harus ditegakkan. Dikatakan lagi teman-teman, makzulkan Fufu Fawa pres paling memalukan sepanjang sejarah Indonesia, kaya bapaknya. Nah, dikatakan lagi, seperti tangkap Jokowi hingga detik ini masih saja sang arogan sejak masih menjabat. Publik merusak tanaman hukum dan MK, KPK, Parpol dan yang merusak demokrasi semua. Lini KKN sangat tidak sesuai amanah reformasi. Layaknya pada mahasiswa bisa menimpalkan mereka yang sangat arogan berikut kroninya. Nah, di dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat bagaimana ya seorang Jokowi menghalalkan segala cara dengan mendapatkan suatu kekuasaan teman-teman, nah ini sangat-sangat berbahaya sekali. Kenapa sangat berbahaya sekali teman-teman? Karena kenapa? Karena ini yang menyangkut bagaimana juga keadaan ya kenegaraan ya, karena banyak sakut pautkan di dalam keadaan yang saat ini mereka dalam keadaan masalah. Ya, tapi ya mereka itu tidak peduli bagaimana ya perasaan rakyat teman-teman. Yang penting mereka itu lolos dan mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, dikatakan di sini teman-teman, kita melihat ya mantap Bang Ferry Amsari ya, lanjutkan perjuanganmu. Katakan lagi di sini ya, saya mendoakan semoga Gibran, Lengser, Jokowi dan keluarga adil. Mantap Bang Ferry, suara terus kebenaran kapal pemakzulan pelong-pelongan, bongkar ya Fufu Fafa dan kronologinya.
Kalau terbukti jangan cuma dimakzulkan tapi juga harus dihukum karena sudah menipu rakyat. Nah, di dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat ya benar sih ya dalam hal ini karena dia juga sudah menipu rakyat Indonesia. Ya, dikatakan rakyat sanggar setuju dimakzulkan bila rakyat tenang. Ya, 1 hari, 1 bulan, apalagi 1 tahun kalau pemimpin pengkhianat perlu diadili, dihukum seberat-beratnya, jangan cuma masyarakat saja yang dihukum. Nah, benar teman-teman, dalam hal ini jangan hanya masyarakat saja yang dihukum, tetapi juga pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan ketentuan di negara ini harus berikan pelajaran teman-teman, bukan hanya masyarakat saja yang cepat reaksi ketika melakukan kesalahan. Dikatakan setuju ibarat Jokowi sudah jual negara dan didukung kronologi rakyat mau dibodohi. Nah teman-teman, kalau kita melihat bagaimana saat ini Jokowi dia tenang-tenang saja, padahal banyak sekali permainan-permainan yang dilakukannya. Kedua, teman-teman, dikatakan bahwa Gibran hanya lulusan SMP, ijazah Jokowi dari SD, SMP, semua itu palsu. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Dikatakan lagi di sini, sebagai guru besar harusnya malu kepada rakyat pembiayaan pendidikan dirusak marwahnya oleh Jokowi. Gibran pembohong, penipu, harus dan wajib dimakzulkan. Reformasi, selamatkan negeri dari ontek-ontek, alogi kakir. Dikatakan di sini Ferry Amsyari salah satu dosen dan pengamat politik yang argumentatif dan logis, berpikir rakyat mendukung penjelasan. Nah, di dalam hal ini teman-teman silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda bagaimana menanggapi cuplikan video ini yang sangat menarik sehingga kita bisa saling membuka pikiran teman-teman dalam hal ini. Kita terus memantau bagaimana Wapres kita Gibran dalam keadaan banyak masalah saat ini teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di channel selanjutnya.